Ternyata Al-Qurtubi benar. Setelah informasi yang disampaikan Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa mayoritas ulama menguatkan Ishak, di saat informasi ini diterima sama kelompok orientalis dan orang-orang non-muslim meneliti jumlah hadis yang ada di dalam dunia Islam, ternyata apa yang disebut oleh Al-Qurtubi ternyata benar. Shalom saudara yang terkasih. Sekarang saya ingin meneruskan postingan saya yang kemarin tentang tafsir-tafsir kuno Quran yang mengatakan bahwa yang nyaris disembelih adalah Ishak. Saya akan menambahi dalam postingan ini, ternyata di dalam hadis sahih, memang yang mengatakan Ishak jauh lebih banyak dari hadis yang menguatkan Ismail. Jadi kemarin saya menggunakan tafsir abad ke-13, tafsir Al-Qurtubi, yang menguatkan memang Ishak yang nyaris dikorbankan. Kemudian saya tunjukkan tafsir abad ke-10, tafsir At-Tabari, yang mengatakan hal yang sama, bahwa Ishak yang nyaris dikorbankan. Nah, di sini saya juga kemarin saya menggunakan tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, yang mengatakan bahwa yang nyaris dikorbankan adalah Ishak. 3 tafsir sudah saya tampilkan di postingan yang sebelumnya. Hari ini saya tambahkan lagi tafsir Quran Ibnu Mas'ud, sahabatnya Muhammad. Orang yang paling tahu Quran setelah Muhammad, kata Muhammad, adalah Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud juga mengatakan yang sama, yang akan kita bisa saksikan berikut ini. Ini adalah tambahan dari postingan saya kemarin, bahwa ada banyak tafsir-tafsir Quran zaman dahulu yang menyebutkan bahwa Ishaklah yang disalibkan. Di halaman 851 di sini dituliskan bahwa dari Al-Hakim Ismail Al-Fadil bin Muhammad At-Sarani menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, Sunaid bin Daud menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abu Al-Ahwas, dari Abdullah. Ia berkata yang disembelih adalah Nabi Ismail. Ini ada catatan kaki, riwayat ini bermasalah. Kita lihat sebelum kita membahas masalah di mana permasalahannya, kita lihat riwayat tulis nomor 1002. At-Tabari Ibnu Mutsana menceritakan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al-Ahwas, yang mengatakan seorang laki-laki membanggakan diri di hadapan Ibnu Mas'ud. Ia berkata, aku adalah Fulan, putra orang mulia. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud berkata bahwa ia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishaq Zabihullah bin Ibrahim Khalilullah. Kita lihat footnote-nya. Footnote pertama di nomor 1001 ini ditolak. Dalam Mustarda ia menilai sahih, tapi Az-Zahabi mengatakan Abu Daud Sunaid sanadnya bukan itu. Jadi ada permasalahan sanad yang dinisbatkan kepada Abu Daud Sunaid, padahal sanadnya bukan itu. Nah, sekarang kita lihat nomor 1002. Al-Jami, Qurtubi mengatakan riwayat yang kedua, Ishaq Zabihullah, riwayat ini sahih dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Katsir sekalipun dia tidak menguatkan Ishaq, dia lebih memilih Ismail. Riwayat itu menurut Ibnu Katsir adalah sahih sampai Ibnu Mas'ud. Asyuti mengatakan memang itu riwayat sahih dari Ibnu Mas'ud. Ini tambahan dari tafsir Ibnu Mas'ud. Jadi sudah ada kemarin saya tampilkan Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, sekarang tafsirnya Ibnu Mas'ud. Al-Qurtubi sudah menyatakan
bahwa mayoritas ulama, mayoritas sahabat dan tabi'in menguatkan Ishak. Mari kita lihat. Ternyata Al-Qurtubi benar. Setelah informasi yang disampaikan Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa mayoritas ulama menguatkan Ishak, di saat informasi ini diterima sama kelompok orientalis dan orang-orang non-muslim meneliti jumlah hadis yang ada di dalam dunia Islam, ternyata apa yang disebut oleh Al-Qurtubi ternyata benar. Karena jurnal Semitic Studies, jurnal internasional, ternyata hadis yang menguatkan Ishak 91, sedangkan yang menguatkan Ismail hanya 49. Jadi ya, sekarang saya tunjukkan ini fotokopian dari jurnal Semitic Study, jurnal Semitic Study nomor 34 tahun 1989. Ada suatu kajian yang membahas tentang siapakah anak yang nyaris disembelih oleh Ibrahim. Ini kopian dari, saya copy berkali-kali. Di dalam kajian ini ada seorang peneliti mengumpulkan data berdasarkan informasi yang kita kemarin sudah ketahui dari Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan bahwa mayoritas hadis dari para sahabat dan tabi'in menguatkan Ishak. Oleh karena itu, ada seorang peneliti mengumpulkan data-data riwayat hadis antara abad ke-7 sampai abad ke-10, diteliti semua untuk mengetahui seberapa banyak perbandingan jumlah hadis yang menguatkan Ishak dan berapa banyak hadis yang menguatkan Ismail. Ini diteliti benar-benar dan hasilnya ini. Peneliti memberikan tabel hasil temuan dari semua data-data tulisan-tulisan kuno, dari tafsir-tafsir kuno dan hadis-hadis kuno. Diketemukan yang sebelah kiri yang menguatkan Ishak itu dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, ada Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Sakik, Huzail, Al-Malik, Al-Qasim, Suhri. Banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan Ishak setelah didata dari semua kitab-kitab hadis yang kuno berjumlah 91. Kemudian peneliti ini mendata hadis-hadis kuno yang menguatkan Ismail siapa? Amir bin Wailah, Abu Abdullah, Abu Ja'far. Terus didata Al-Kalbi. Hasil kajian penelitian jumlah hadis yang menguatkan Ishak dengan hadis yang menguatkan Ismail 91 banding 49. Yang menarik, di dalam penelitian ini ditemukan ada hadis yang menguatkan kedua-duanya. Jadi satu orang sumber periwayat hadis mengatakan bisa Ishak, bisa Ismail. Ini aneh. Ini hadis yang menguatkan Ishak dan Ismail dua-duanya Abdullah, Ali, macam-macam. Ibnu Abbas di dalam tafsirnya At-Tabari ditunjukkan ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menguatkan Ishak, ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menguatkan Ismail. Ini yang namanya problem, karena tidak mungkin satu orang mengucapkan dua pernyataan yang berbeda dan bertentangan. Dari hasil pendataan dan penelitian ini 91 banding 49. Di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa satu orang bisa meriwayatkan dua riwayat yang bertolak belakang. Disebutkan Ibnu Abbas mengatakan, kami tebus anak itu dengan seekor 9 besar. Ia berkata adalah Ishak. Hadisnya yang satu ini Ishak dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga mengatakan
di hadis dalam redaksi yang lain, yang diperintahkan untuk disembelih oleh Ibrahim adalah Ishak. Ini jalurnya dari Ibnu Mutsana sampai ke Ibnu Abbas. Yang ditebus dengan 9 besar adalah Ishak. Jalur riwayat hadis yang lain dari Yakub yang sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas juga yang disembelih adalah Ishak. Hadis dari Abu Quraib yang sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas sampai Muhammad mengatakan dia adalah Ishak. Ini dari orang yang sama, tapi riwayatnya bertolak belakang, bukan Ishak tapi Ismail. Kita lihat ya. Pada halaman 902 dan 903, coba lihat. Hadis dari jalurnya Ibnu Humaid sampai kepada Ibnu Abbas. Hadisnya mengatakan apa? Yang diperintahkan kepada Ibrahim untuk disembelih adalah Ismail. Loh kan? Orang yang sama bisa menceritakan dua cerita yang bertolak belakang. Dari Yakub, hadisnya sampai Ibnu Abbas. Versi hadis ini yang sampai Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud adalah Ismail. Ini yang saya bilang secara logika tidak mungkin. Karena tidak mungkin satu orang mengucapkan suatu pernyataan yang bertolak belakang bersamaan. Ini dari Yakub, dari narasi yang lain berkata dari Ibnu Abbas dia adalah Ismail. Dari Al-Mutsana sampai Ibnu Abbas versi yang lain itu Ismail. Ini yang saya bilang kebingungan dan keruwetan hadis-hadis di dalam Islam. Bagaimana mungkin satu orang disebut di dalam suatu riwayat menguatkan Ishak, orang yang sama di riwayat yang lain menguatkan Ismail. Ini aneh ini. Tapi ya mau gimana lagi? Karena memang seperti ini yang tercatat di dalam tafsir Quran. Jadi 65% hadis sahih menguatkan Ishak, 45%, 35% atau 45% menguatkan Ismail. Jadi inilah faktanya bahwa memang di dalam Islam ada silang pendapat. Jadi jangan ragu bahwa memang di dalam dunia Islam yang menguatkan Ishak jauh lebih banyak dan lebih